Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi kedua untuk materi ketahanan nasional ini, kita akan mencoba melihat secara real, kondisi real yang ada berkaitan dengan ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ingin melihat wajah ketahanan nasional, maka kita bisa melihat ini yang pertama dari kenyataan real, ya. Kenyataan real berkaitan dengan kondisi ketahanan nasional ini. Nah, saya kira kalau kita bicara tentang kenyataan real ini, berarti kita melihat kondisi dinamik ya dari bangsa kita, ya, bangsa Indonesia ini. Bagaimana dinamika yang terjadi di bangsa kita ini. Kemudian yang kedua, ada konsepsi di mana ini berkaitan dengan konsep pengaturan dan penyelenggaraan ya kehidupan kenegaraan di Indonesia. Artinya memang kita juga bisa memahami bagaimana peraturan-peraturan, bagaimana undang-undang yang telah diwujudkan di negara Indonesia. Artinya memang kita melihat bagaimana negara kita ini mencoba untuk melakukan pengaturan, ya, mencoba untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ini bisa kita lihat, kita bisa melihat dari hasil dari undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini kita bisa melihat dari metode berpikir atau pendekatan. Ya. Jadi bagaimana metode-metode yang digunakan, metode berpikir dengan melihat seluruh aspek kehidupan nasional secara utuh. Artinya kita juga bisa melihat wajah ketahanan nasional kita ini ya dari metode berpikir yang digunakan oleh bangsa kita ini. Nah, inilah saudara mahasiswa. Jadi ketika kita memang ingin melihat kenyataan real, konsepsi, metode berpikir, itu kita melihat wajah dari ketahanan nasional kita ini. Nah, secara umum kalau kita lihat dari wajah ketahanan nasional ini, kita juga bisa melihat dari 8 aspek ya, 8 aspek kehidupan nasional gitu, yang kita sering sebut sebagai astagatra ini. Nah, ada 3 aspek alamiah dan juga ada 5 aspek sosial. Nah, kalau aspek alamiah jelas kita bisa melihat posisi dan letak geografis kita. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana wajah kita gitu, dari posisi dan letak geografisnya. Kemudian kekayaan dan keadaan alamnya. Nah, saya kira ini juga kita bisa lihat potensialkah atau memang menjadi tantangan atau hambatan gitu. Kemudian juga keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, 3 poin ini saya kira posisi dan letak geografis Indonesia ada di posisi yang sangat strategis ya. Dari geografisnya juga seperti itu ya, kita memang menjadi negara kepulauan dengan luas daratan yang sangat luas sekali ya, lautan lebih luas lagi. Keadaan kekayaan alam juga sangat luar biasa di negeri ini ya. Dari yang kelihatan, yang tampak di permukaan tanah maupun yang ada di dalam tanah gitu, potensinya sangat luar biasa. Nah, juga keadaan dan kemampuan penduduk, kita memiliki penduduk 200 juta lebih ya. Artinya memang potensi dari jumlah penduduk juga sangat luar biasa ya. Dari potensi sumber daya saya kira terbukti bahwa putra-putra terbaik bangsa ini juga banyak tersebar di berbagai negara ya, menjadi ilmuwan dan juga menjadi tenaga ahli. Nah, ini. Nah, dari aspek sosial juga kita bisa pantau ini kehidupan nasional kita ini bagaimana dari ideologi. Ya, apakah ideologi yang dipakai bangsa ini ya, yang ideologi Pancasila apakah masih eksis atau tidak? Bagaimana tantangan ideologi ini menghadapi gempuran ideologi impor, ideologi yang datang pada era-era modern ini. Politik juga begitu, bagaimana dinamika politik yang terjadi semenjak era Orde Baru ya selesai, kemudian Orde Reformasi
ada masa reformasi ini, sekarang bagaimana? Ekonomi juga begitu. Ya, pasca pasar bebas bagaimana? Pasca liberalisasi bagaimana? Sosial budaya, saya kira kita bisa lihat bagaimana kondisi sosial budaya bangsa ini semenjak globalisasi begitu. Pertahanan keamanan juga kita bisa lihat. Nah, inilah aspek kehidupan ini yang bisa kita lihat. 8 aspek kehidupan ini bisa kita jadikan sebagai indikator untuk kita mencoba menganalisis kondisi ketahanan nasional kita. Ini. Nah, kalau kita melihat dari azas ketahanan nasional, itu paling enggak kita bisa melihat ada 4 azas. Yang pertama adalah kesejahteraan dan keamanan. Artinya memang ini menjadi poin penting ya untuk kita bisa melihat ketahanan nasional kita ini dari kesejahteraan dan keamanan. Kemudian azas komprehensif integral dan menyeluruh. Nah, ketika kita mencoba menganalisa 8 aspek tadi, tentu yang kita tekankan juga ini adalah analisis yang komprehensif ya, yang menyeluruh. Kemudian azas mawas ke dalam ya dan keluar. Artinya kita betul-betul paham bagaimana potensi ke dalam kita atau bagaimana kondisi di dalam kita, di dalam negara kita ini, juga bagaimana ancaman, tantangan, ya, gangguan, hambatan dari luar. Nah, ini juga penting juga. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting juga adalah asas kekeluargaan. Nah, 4 asas inilah yang digunakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ketahanan nasional. Ini. Nah, kemudian kalau dari segi sifat-sifat ketahanan nasional ini, pertama manunggal tentu. Nah, saya kira ini menjadi hal yang terpenuhi juga, harus terpenuhi di dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional punya sifat manunggal, ya, mawas ke dalam, kemudian deterrent, ya, berkewibawaan dan memiliki daya pencegah. Artinya memang ketika ada gempuran gangguan gitu ya, ada hambatan, kita punya daya pencegah ya. Ini berubah menurut waktu ya, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan ya. Saya kira memang ini yang kita harapkan. Sesama anak bangsa tentu kita tidak berharap ada adu kekuasaan, adu kekuatan ya. Ini kita maknai secara negatif tentu kalau ada kekuasaan dan ada kekuatan. Kemudian yang keenam, percaya pada diri sendiri ya. Kemudian juga ketujuh, tidak bergantung pada pihak lain. Saya kira ini juga sangat krusial, sehingga saya kira kalau keputusan untuk tidak menggunakan kekuatan asing, contohnya yang terbaru adalah ketika Mahkamah Konstitusi membubarkan atau meninjau kembali atau untuk menarik lagi undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas dengan membubarkan BP Migas. Nah, artinya memang ini kita maknai usaha untuk percaya pada diri sendiri dan juga tidak bergantung pada pihak lain ini. Nah, hakikat ketahanan nasional bisa kita lihat bahwa ini adalah kemampuan dan ketangguhan ya, yang bisa menjamin kelangsungan hidup ya. Dan ini termaknai adalah sebagai sebuah sarana ya untuk bisa mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan baik yang datangnya dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Ini. Nah, kita juga bisa melihat bahwa berhasilnya pembangunan nasional ini akan dapat meningkatkan ketahanan nasional, dan ketahanan nasional yang tangguh akan dapat mendorong dan memotivasi keberhasilan pembangunan nasional. Artinya memang kalau kita lihat problematika politik strategi nasional kita gitu ya sangat tergantung dengan ketahanan nasional ini. Nah, tahapan strategi pembinaan ketahanan nasional itu bagaimana? Yang pertama tentu adalah ketahanan pribadi manusia Indonesia ya. Ini mendasar sekali. Jadi memang kita harapkan secara personal, secara pribadi manusia Indonesia ini juga makin tangguh. Kemudian yang kedua, ketahanan keluarga atau rumah tangga. Saya kira ini juga menjadi hal yang sangat krusial juga.
ketahanan lingkungan masyarakat atau desa, ketahanan daerah atau lokal, dan juga ketahanan tingkat nasional. Nah, saya kira ini menjadi satu hal yang harus dilakukan secara komprehensif ya, manunggal untuk mewujudkan ketahanan tingkat nasional. Artinya tidak bisa kita bicara pada level nasional, tetapi pada tingkat pribadi, tingkat keluarga, lingkungan, daerah atau lokal kita lemah gitu. Nah, saya kira ini yang terkait dengan ini, mari kita senantiasa memantapkan diri ya untuk menuju kejayaan bangsa, dan kita betul-betul paham betul untuk senantiasa mengikrarkan diri untuk satu bangsa ya, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Saya kira ini jadi sesi kita. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.